Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Dani Pratama, guru produktif TKJ. Untuk kelas 11 saya mengajar teknologi layanan jaringan. Anak-anak kelas 11 TKJ 1, 2, 3, dan 4 untuk materi pembelajaran awal tahun berupa daring atau bisa disebut juga belajar di rumah menggunakan jaringan internet. Oke, lanjut aja. Agenda pembelajaran dari Bapak yang pertama, kalian harus menyiapkan akun YouTube. Itu wajib karena setiap pembelajaran dari Bapak ditonton lewat YouTube atau channel YouTube Bapak sendiri. Oke. Di sini ada agenda pembelajaran. Yang pertama, siapkan kuota. Jadi setiap siswa harus menyiapkan kuota beserta jaringan yang memadai di rumahnya masing-masing. Yang kedua, siapkan alat tulis. Kenapa siapkan alat tulis? Karena alat tulis harus tersedia selama mengikuti pembelajaran. Jika ada tugas ataupun pengisian soal, bisa lewat buku catatan. Ya, yang ketiga itu yang tadi Bapak bilang, siapkan akun YouTube. Ya, itu wajib di setiap pertemuan pembelajaran Bapak di TLJ atau teknologi layanan jaringan. Yang terakhir yaitu nomor 4, setelah nonton video Bapak tentang pembelajaran, kalian wajib like, komen, dan subscribe. Anak-anak, slide ketiga di sini ada cara pembelajaran bersama Bapak. Yang pertama, bagaimana absensi? Pasti kalian bertanya absensi. Absensi dari Bapak, ketika kalian menonton YouTube pembelajaran Bapak, kalian wajib like dan komentar. Dalam komentar kalian isikan nama kalian beserta kelas. Jangan lupa ya, nama beserta kelas wajib diisikan karena di sana Bapak akan mengabsensi setiap siswa yang mengikuti pembelajaran dari Bapak lewat video. Yang kedua, materi pertemuan berupa YouTube. Jadi belajar dengan Bapak lewat YouTube. Yang ketiga, penilaian. Pasti kalian bertanya, penilaian gimana Pak kalau lewat YouTube? Nah, penilaian di sini kalian di setiap video di akhir pembelajaran atau di akhir video, Bapak akan menjelaskan dan membuat atau menyelipkan soal setiap materi yang Bapak sampaikan. Jadi kalian di penilaian ini, di akhir video gitu ya, untuk penilaian ada tugas-tugas dari Bapak tentang tadi yang Bapak jelaskan. Di sana bisa lewat kolom komentar lagi ya. Kalian komentar saja jawaban dari soal yang Bapak berikan. Selanjutnya praktek. Kalau untuk TKJ pasti ada praktek. Di sini praktek nanti Bapak langsung lewat wali kelas ya, karena praktek itu harus menggunakan PC atau laptopnya langsung. Jika ada praktek yang menggunakan aplikasi lewat Android, nanti Bapak akan share di deskripsi. Oke, slide selanjutnya yaitu alat dan bahan yang harus disiapkan ketika belajar dengan Bapak daring. Pertama, pesan atau chat, di mana chat itu berupa aplikasi WhatsApp. Oke, kenapa kalian harus menggunakan aplikasi WhatsApp? Karena di WhatsApp kalian bisa bergabung dengan grup wali kelas. Di sana ada informasi baik dari guru mapel ataupun dari walas masing-masing. Yang kedua yaitu HP Android. HP berbasis Android itu wajib karena di era ini HP Android sangat menguntungkan atau sangat diwajibkan dipakai untuk pembelajaran daring. Yang ketiga yaitu laptop. Kalau laptop nggak wajib karena jika punya lebih enak menggunakan laptop karena layar lebih besar begitu aja, dan laptop bisa digunakan untuk praktek. Yang terakhir itu YouTube. Sekali lagi YouTube. Terima kasih. Anak-anak, slide selanjutnya Bapak langsung ke materi teknologi layanan jaringan.
Oke, di sini nanti kalian bisa langsung baca aja PowerPoint yang Bapak linknya akan share di deskripsi. Kalian bisa download aja PowerPoint Bapak ya, kalaupun itu diperlukan. Jika kalian ingin mempelajarinya setelah menonton video ini, kalian bisa langsung aja download PowerPoint yang Bapak sampaikan ini ya. Yang pertama langsung aja materi teknologi layanan jaringan. Di sini ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu kompetensi yang akan kalian tempuh ya. Yang pertama, menganalisis berbagai standar komunikasi data. Yang kedua, menyajikan berbagai standar komunikasi data. Yang pertama menganalisis itu berarti kalian materi. Yang kedua menyajikan yaitu praktek. Oke, langsung latar belakangnya baca aja langsung sendiri ya. Anak, slide selanjutnya pengertian komunikasi data. Komunikasi data itu apa Pak? Komunikasi data itu dimana ada pengirim dan penerima data dari dua device. Device itu atau alat ya yang saling terhubung kepada jaringan. Itu disebut komunikasi data. Oke, sebelum Bapak melanjutkan, di sini ada fungsi dari komunikasi data. Jadi memberikan informasi kepada orang yang tepat dengan tepat waktu. Yang kedua memberikan informasi data tertentu seperti up to date. Yang ketiga memungkinkan orang yang berada pada lokasi geografis berbeda dapat saling berkomunikasi. Jadi arti komunikasi itu lebih dari satu orang ya. Kalau lebih dari satu orang atau device baru disebutnya komunikasi. Kalau sendiri disebutnya ngomong sendiri. Terima kasih. Anak-anak, komunikasi data. Bapak akan dijelaskan di sini tentang pengertian komunikasi. Jadi tadi makan komunikasi data, sekarang Bapak pecah antara komunikasi dan data. Lanjut, pengertian komunikasi. Komunikasi adalah jenis proses sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia serta syarat akan pesan maupun perilaku. Jadi tahu ya, komunikasi itu sosial antara manusia. Jadi lebih dari satu orang baru disebut komunikasi. Yang kedua, tujuan dari komunikasi untuk menciptakan kesepahaman di antara kedua belah pihak atau lebih. Lanjut, data. Di sini data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Jadi di sini kalau data pada umum, misalkan kalian mengirimkan suatu file, itu disebutnya file, itu bisa disebut data ya. Komunikasinya antara kamu dan teman kamu. Si datanya itu file, contoh sedikitnya seperti itu. Kalau fungsi data, di sini ada fungsi data sebagai dasar dalam perencanaan atau riwayat segala tindakan yang sudah atau telah dilakukan. Itu komunikasi dan data ya, Bapak pecah. Lanjut anak-anak, di sini ada macam-macam komunikasi. Yang pertama, komunikasi berdasarkan penyampaian. Bapak akan sebutkan yang intinya saja, kalian bisa langsung baca aja di PPT atau PowerPoint yang sudah Bapak bagikan di link di deskripsi di bawah ini ya. Yang pertama, komunikasi berdasarkan penyampaian itu ada lisan dan tulisan. Paham kan pengertian komunikasi lisan dan tulisan? Jadi lisan berarti komunikasi lewat suara yang kita keluarkan. Kalau tulisan yaitu. Yang nomor 2, komunikasi berdasarkan aliran. Aliran itu seperti satu arah, dua arah, ke bawah, ke atas, ke pinggir, itu disebutnya komunikasi berdasarkan aliran. Kalian bisa baca aja langsung. Yang ketiga, komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Itu ada internal dan eksternal. Contohnya internal itu interaksi antara individu di ruang lingkup, contohnya kamu dan keluarga bisa. Yang kedua, eksternal, komunikasi
yang terjalin antara organisasi atau masyarakat, itu eksternal. Oke, yang keempat itu ada komunikasi berdasarkan tujuan. Contohnya tujuan itu apa ya? Pidato, wawancara, itu komunikasi bertujuan. Terima kasih. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang macam-macam data. Tadi itu macam-macam komunikasi, sekarang macam-macam data. Ada 3 di sini ya. Yang pertama berdasarkan sumbernya. Jadi pengelompokan data ada primer dan ada sekunder, itu berdasarkan sumbernya. Kalian bisa baca aja langsung lah ya. Apa itu sumber data primer ataupun sekunder. Yang kedua berdasarkan waktu pengambilannya. Contohnya misalkan ujian. Yang ketiga, yang itu berdasarkan waktu pengambilannya, bisa langsung baca juga ya. Yang ketiga itu berdasarkan sifat-sifatnya. Contohnya misalkan gambar, simbol, itu kan bersifat ya, data bersifat. Oke, bisa langsung baca aja. Terima kasih. Yang terakhir itu adalah kesimpulan. Yang tadi udah ya, komunikasi data apa, komunikasi apa, data apa, fungsinya apa. Sekarang kesimpulan. Jadi komunikasi data adalah interaksi dari lebih dari satu orang atau kelompok untuk menggapai tujuan bersama. Itu disebut komunikasi data. Siswa-siswi, selanjutnya ada soal atau tugas dari Bapak. Oke, kalian isi di kolom komentar saja, tidak usah di buku. Kalau kalian mengisi di kolom komentar, kalian udah dapat langsung nilai di Bapak ya. Ini pertanyaannya, kalian bisa langsung baca aja. Yang pertama, kedua, di sini ada 3 soal. 3 soal tersebut langsung kalian ketik di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video Bapak serta pembelajaran Bapak yang pertama, pertemuan pertama. Jangan lupa like and subscribe juga di kolom komentar. Tinggalkan nama dan kelas Anda.